Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen penting yang harus ada dalam penelitian kuantitatif. Pada slide ini kita bisa melihat tentang alur atau proses dari penelitian kuantitatif yang dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, rumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, sampai dengan simpulan dan saran. Untuk penjelasan lebih detailnya akan saya sampaikan pada slide-slide selanjutnya. Latar belakang masalah. Dalam membuat latar belakang masalah, seorang peneliti harus bisa menyampaikan apa urgensi atau pentingnya penelitian itu dibuat. Makanya di sini dituliskan latar belakang masalah merupakan penjelasan dalam bentuk paragraf yang berisi tentang alasan mengapa suatu penelitian itu dibuat. Dan agar lebih mudah, saya memberikan poin-poin yang perlu disampaikan dalam latar belakang masalah. Jadi di sini saya sampaikan ada 8 poin yang perlu ditulis dalam latar belakang masalah. Oke, salah satunya adalah kita perlu menyampaikan gap atau perbedaan antara harapan dan kenyataan. Harapan adalah kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan. Sedangkan kenyataan adalah kondisi faktual atau kondisi real yang ada di lapangan. Contohnya, saya mempunyai judul penelitian kuantitatif pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa. Idealnya, motivasi belajar siswa itu harusnya tinggi agar prestasi belajar siswa juga tinggi. Namun, pada kondisi lapangan hal tersebut belum tentu bisa ditemukan. Jadi, misal hasil observasi kita masih menemukan ternyata masih ada siswa yang mencontek saat ujian, masih ada siswa yang mengerjakan PR di kelas, masih ada siswa yang keluar pada saat jam pelajaran berlangsung. Jadi, pada latar belakang masalah kita harus bisa menyampaikan perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi faktual yang ada. Selanjutnya, jika penelitian kita asosiatif atau penelitian yang menunjukkan penelitian yang ingin mengetahui apakah ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lain, maka kita perlu menyampaikan juga teori tentang faktor yang mempengaruhi variabel utama. Tadi judulnya adalah pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa. Maka di situ variabel utamanya adalah variabel dependennya, yaitu variabel motivasi belajar siswa. Pada latar belakang masalah kita perlu menyampaikan teori terkait dengan motivasi belajar siswa. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa? Apakah lingkungan sekolah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa? Hal itu perlu kita sampaikan dalam latar belakang. Kemudian, yang kelima, membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain, baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait penelitian kita. Yang keenam, jika penelitian kita mempunyai kelemahan dibanding penelitian lain yang sudah pernah dilakukan, maka dalam latar belakang harus dijelaskan kelemahan tersebut ditambah kelemahan penelitian kita dibanding penelitian yang sebelumnya. Jadi, kenapa kita perlu membahas penelitian yang sudah ada dan kenapa kita perlu membandingkan penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya? Alasannya adalah agar kita bisa mengetahui apakah ada unsur kebaruan atau apakah unsur kebaruan dari penelitian kita dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian itu harus memiliki yang namanya unsur keterbaruan. Jadi penelitian yang sekarang kita lakukan tidak boleh sama dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Dan juga dari situ kita bisa menunjukkan kepada pembaca di mana sisi originalitas dari penelitian kita. Terus selanjutnya adalah
kita juga perlu menyampaikan tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang ditemukan. Jadi tadi kita sudah menemukan masalah bahwa motivasi belajar rendah, dan dari permasalahan tersebut kita bisa menyampaikan tujuannya, misalkan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi secara signifikan berpengaruh terhadap terhadap motivasi belajar siswa. Terus kemudian apakah lingkungan sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar siswa, dan seterusnya. Terus selanjutnya, yang terakhir, kita juga harus bisa menyampaikan metode penelitian yang digunakan. Misalkan dari judul tadi, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan metode statistika, yaitu korelasi atau yaitu analisis regresi, misalkan seperti itu. Tetapi kita tidak perlu menyampaikan metode penelitian secara panjang, kita sampaikan secara singkat saja di sini. Untuk lebih jelasnya nanti metode penelitian akan dijelaskan di bab 3. Kemudian rumusan masalah. Dalam kuantitatif, rumusan masalah itu ada 3, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah asosiatif, dan rumusan masalah komparatif. Selanjutnya akan saya berikan contoh bagaimana rumusan masalah deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Oke, di sini saya mempunyai judul penelitian kuantitatif, komparasi kemampuan membaca Al-Quran antara siswa laki-laki dan perempuan di SD Tunas Bangsa. Di sini dari judul ini saya bisa membuat rumusan masalah deskriptif dan rumusan masalah komparatif, ya. Jadi rumusan masalah deskriptif. Pertama, kita lihat dahulu. Di sini ada 2 variabel. Ini adalah judul penelitian komparatif, ya, karena kita membandingkan. Jadi ada variabel kemampuan membaca Al-Quran siswa laki-laki dan kemampuan membaca Al-Quran siswa perempuan. Pada rumusan masalah deskriptif, kita bisa menanyakan bagaimana kemampuan membaca Al-Quran siswa laki-laki, bagaimana kemampuan membaca Al-Quran siswa perempuan. Jadi pertanyaannya tidak bertujuan untuk membuktikan, tetapi hanya ingin mendeskripsikan saja untuk rumusan masalah deskriptif. Kemudian rumusan masalah ketiga adalah rumusan masalah komparatif. Di sini kita bisa menanyakan, ini adalah rumusan masalah utama, jadi kita bisa menanyakan apakah ada perbedaan kemampuan membaca Al-Quran yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan di SD Tunas Bangsa. Di sini pada rumusan masalah ini kita sudah perlu untuk membuktikan apakah memang ada perbedaan. Kita bisa lihat ya bedanya antara rumusan masalah deskriptif dan komparatif. Kalau deskriptif tadi tidak bertujuan untuk membuktikan, tetapi hanya menceritakan atau mendeskripsikan saja. Sedangkan untuk komparatif, tujuannya adalah ingin membuktikan apakah ada perbedaan antara kemampuan membaca Al-Quran siswa laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, rumusan masalah untuk asosiatif. Di sini judul penelitiannya adalah pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar statistika mahasiswa Fatik IAIN Ponorogo. Di sini ada 2 variabel, yaitu variabel prestasi belajar statistika dan variabel motivasi belajar statistika. Rumusan masalah deskriptif itu terkait dengan variabel yang ada di dalam penelitian. Jadi pertama kita menanyakan bagaimana motivasi belajar statistika mahasiswa Fatik. Yang kedua, bagaimana prestasi belajar statistika mahasiswa Fatik. Terus yang ketiga, kita bisa membuat rumusan masalah asosiatif. Yang keempat juga asosiatif, namun bedanya adalah pada rumusan masalah ketiga kita
menggunakan metode korelasi, dan keempat menggunakan metode statistika regresi. Jadi bedanya adalah pada rumusan asosiatif dengan korelasi kita menggunakan kata hubungan, sedangkan pada asosiatif regresi kita menggunakan kata pengaruh. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi ada antara kata hubungan dengan pengaruh itu adalah dua kata yang berbeda dan metodenya pun berbeda. Jadi di sini rumusan ketiga, pertanyaannya adalah apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar statistika. Yang keempat, apakah motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar statistika. Jadi kalau hubungan itu kita melihat antara variabel X dan Y itu berada dalam satu garis linier setara. Sedangkan pada rumusan keempat di sini bertanya tentang pengaruh, maka di sini variabel motivasi posisinya adalah sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu variabel prestasi belajar. Jadi kedudukannya tidak linier, tidak setara. Terus kemudian selanjutnya adalah landasan teori dan pengajuan hipotesis. Teori di sini didefinisikan sebagai perangkat konstruk atau konsep definisi proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dalam penelitian kuantitatif, pada landasan teori kita harus mampu untuk menyampaikan tentang definisi variabel dan hubungan antar variabel yang sudah ditentukan sebelumnya. Terus, apa kegunaan teori? Teori berguna untuk satu, memperjelas masalah yang diteliti. Dan yang kedua, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, ya. Dari teori ini kita tahu bagaimana hubungan antar variabelnya sehingga kita bisa merumuskan hipotesis. Kemudian yang ketiga, sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Jadi apabila kita menggunakan data primer atau data yang kita peroleh dari tangan kita langsung, maka kita perlu melakukan penyusunan instrumen. Maka dari teori ini kita bisa melakukan penyusunan instrumen penelitian. Terus deskripsi teori. Di sini saya menyampaikan tentang langkah-langkah pendeskripsian teori. Pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Kemudian, cari sumber bacaan yang relevan dengan variabel. Terus yang ketiga, cari definisi setiap variabel yang diteliti. Bandingkan antara sumber satu dengan sumber lainnya. Jadi kalau kalau kita ingin menuliskan menulis landasan teori, maka referensinya harus banyak, dan kita dari referensi yang banyak kita bisa membandingkan antara teori satu dengan yang lain, manakah yang lebih cocok dengan penelitian kita. Terus kemudian yang keempat, baca seluruh isi topik sesuai dengan variabel yang diteliti. Lakukan analisa, renungkan, buat rumusan dengan bahasa sendiri atau parafrase. Jadi karena sekarang sudah mulai ada yang namanya tes plagiarisme, maka kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa menyadur langsung kata-kata yang ada di buku atau kata-kata yang ada di artikel atau di skripsi atau tesis. Kita harus memparafrase. Memparafrase itu kita membahasakan apa yang kita baca, teori yang kita baca dengan kalimat kita sendiri. Jadi hal tersebut dilakukan untuk mengurangi tingkat plagiarisme dari penelitian yang kita lakukan. Terus ini adalah variabel penelitian. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang variabel. Jadi variabel itu adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Variasi tertentu. Jadi suatu variabel
itu dapat dikatakan suatu sifat atau atribut atau nilai dari orang itu bisa dikatakan variabel jika ada variasinya. Jadi contohnya, saya mempunyai variabel jenis kelamin. Jenis kelamin ini bisa disebut variabel jika misalkan sampel saya adalah suatu kelas. Jenis kelamin ini bisa disebut sebagai variabel jika dalam satu kelas ini ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Namun jika dalam satu kelas itu hanya ada siswa perempuan saja, misalkan saya meneliti di SMK, misalkan SMK kecantikan yang isinya perempuan semua, maka jenis kelamin di sini bukanlah suatu variabel. Tetapi apabila kita meneliti misalkan di SMA atau di MA yang dimana di situ ada siswa laki-laki, siswa perempuan, maka jenis kelamin di situ dapat dikatakan adalah variabel penelitian. Di sini saya berikan contoh yang disebut contoh variabel, ada tinggi, berat badan, sikap, motivasi, dan seterusnya. Oke, macam-macam variabel yang harus diketahui, ada variabel independen dan dependen. Independen itu adalah variabel yang mempengaruhi. Independen itu mempengaruhi variabel lain, sedangkan kalau dependen itu dipengaruhi oleh variabel lain. Independen itu biasanya disimbolkan sebagai X dan dependen biasanya disimbolkan sebagai Y. Ini contohnya. Komitmen misalkan judulnya adalah pengaruh komitmen kerja terhadap produktivitas kerja. Di sini komitmen sifatnya adalah mempengaruhi variabel produktivitas kerja, dan produktivitas kerja dipengaruhi oleh komitmen kerja, sehingga komitmen kerja adalah variabel independen atau variabel X, sedangkan produktivitas kerja adalah variabel dependen atau variabel Y. Oke, selanjutnya merumuskan hipotesis. Saya berikan contoh sesuai dengan tadi contoh rumusan masalah ya, ada asosiatif, ada komparatif. Ini adalah contoh hipotesis komparatif. Judulnya sama seperti tadi, komparasi kemampuan membaca Al-Quran antara siswa laki-laki dan perempuan. Rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan kemampuan membaca Al-Quran yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan di SD Tunas Bangsa. Hipotesis itu adalah hipotesis di sini terdiri dari dua. Ada hipotesis 0 atau hipotesis awal, dan H1 atau HA itu adalah hipotesis alternatif. Dan kalau menulis harus diperhatikan, H0 selalu ditulis lebih dulu, kemudian dilanjutkan HA. Dan pada analisis komparatif, H0-nya itu selalu negatif, komparatif dan asosiatif ya. H0-nya selalu negatif dan H1-nya itu selalu positif. Ini yang harus diperhatikan, jangan sampai tertukar. Kalau tertukar sudah pasti nanti kesimpulannya akan salah. Jadi di sini H0-nya tidak ada perbedaan kemampuan membaca Al-Quran yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. H1 lawannya, ada perbedaan kemampuan membaca Al-Quran yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah hipotesis asosiatif. Judulnya penelitiannya hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar statistika mahasiswa Fatik. Rumusan masalah, apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi belajar statistika? Hipotesisnya H0 dulu baru H1. H0-nya tidak ada hubungan yang signifikan, bedanya dengan tadi. Kalau komparatif tidak ada perbedaan, kalau asosiatif dengan korelasi hubungan. Jadi di sini H0-nya tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi belajar statistika. H1 lawannya, ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi belajar statistika. Terus selanjutnya hipotesis asosiatif dengan regresi. Judulnya adalah pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar statistika. Rumusan masalah, apakah motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar? Terus hipotesisnya,
Coba diperhatikan. Kalau tadi komparatif itu menggunakan kata perbedaan, kalau korelasi, asosiatif korelasi menggunakan kata hubungan, kalau asosiatif regresi menggunakan kata pengaruh. Ya, jadi tapi di sini tetap H0-nya positif, H0-nya negatif, H1-nya positif. Oke. H0-nya di sini motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar statistika. H1-nya motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar statistika. Oke, dan ini teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada kuantitatif itu paling banyak dengan menggunakan instrumen. Wawancara dan observasi ini hanya dilakukan familiar dilakukan oleh penelitian kualitatif. Namun pada kuantitatif, wawancara dan observasi ini bukan digunakan untuk mencari data utama, tetapi hanya digunakan untuk mencari data di awal, untuk menggali informasi di awal maksud saya. Analisis data utama menggunakan instrumen kalau itu datanya primer. Namun kalau datanya sekunder, kita bisa langsung mengambilnya dari suatu instansi. Misalkan data tentang nilai raport, maka kita bisa meminta di sekolah. Misalkan data tentang IPK, kita bisa memintanya di kampus, seperti itu. Oke, jadi wawancara dan observasi itu bukan analisis, bukan teknik pengumpulan data yang utama pada kuantitatif, hanya digunakan untuk mencari data di awal saja. Maksudnya untuk kebutuhan membuat latar belakang saja, biasanya seperti itu untuk analisis kuantitatif. Terus kemudian populasi dan sampel. Populasi itu kumpulan seluruhan individu yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi. Di sini ada sampling dibagi dua, ada probability dan non probability. Yang masuk probability itu semuanya ada hitungannya, ada rumusnya, yaitu simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, atau saya sebut kemarin classified sampling ya. Terus kalau non probability itu tidak ada rumusnya. Jadi ada snowball sampling, sampling jenuh, sampling kuota, sampling sistematis. Dan nanti bisa dibaca sendiri karena pada pertemuan selanjutnya nanti akan ada presentasi tentang teknik sampling. Oke, terus kemudian untuk analisis data itu ada deskriptif inferensi. Bedanya kalau analisis deskriptif itu hanya meringkas data ke dalam bentuk yang mudah dibaca tanpa uji hipotesis, sedangkan kalau inferensia itu ada uji hipotesis. Dan inferensia itu dibagi menjadi parametris dan non parametris. Kalau parametris itu analisis datanya membutuhkan asumsi, uji asumsi seperti asumsi normalitas, homogenitas. Terus kalau non parametris itu dilakukan jika asumsinya tidak terpenuhi, misalkan datanya tidak normal, variansinya tidak homogen. Dan ini seharusnya sudah dijelaskan pada statistika dasar, begitu. Terus ini adalah pembagian statistika berdasarkan pengolahan data. Tadi sudah saya sampaikan. Yang masuk deskriptif itu menghitung mean, median, modus, kuartil, desir, persentil. Terus inferensia itu korelasi produk momen, uji T, regresi, korelasi ganda, ANOVA, ANCOVA, dan selanjutnya. Untuk penjelasan tentang statistika akan saya jelaskan pada perkuliahan selanjutnya. Secara detailnya akan saya jelaskan pada perkuliahan selanjutnya. Jadi sekarang saya jelaskan garis besarnya saja. Oke, ini tadi pembagian statistika berdasarkan bentuk parameter. Ada parametrik, non parametrik. Kalau parametrik itu dapat digunakan jika datanya dapat diasumsikan normal dan variasinya homogen. Kalau non parametrik itu ini harusnya tidak dapat diasumsikan normal dan homogen. Ini kurang kata tidak. Di sini kurang kata tidak. Bedanya di situ. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.